Halo, pace bene. Masih di mea culpa. Ada beberapa topik yang mau kita bicarakan. Pertama tentang anak misioner. Anak-anak Katolik bersuara, berbicara tentang dan berbicara dengan Yesus, dan itu menjadi bagian dari pewartaannya. Ada kesan bahwa kita kurang berani, ya, yang Katolik kurang berani menyuarakan imannya sebagai satu kesaksian iman, berupa kesaksian iman, bukan melulu soal hanya bernyanyi. Oke, kita membutuhkan itu, atau ada bentuk karya-karya seni lain yang bisa ditunggangi untuk menjadi pewartaan, tetapi yang secara lantang, baik verbal maupun tindakan nyata, mengatakan, mengungkapkan kasihnya akan Kristus. Itu sejalan dengan tema yang kita jelang, anak misioner. Semoga anak yang bermisi, semoga kita mencoba pelan-pelan melihat itu. Bermisi dari kedalaman dirinya, dia bergerak menuju ke komunitas terkecilnya di keluarga, keluar dari rumah juga, dia membawakan Kristus itu. Dan sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan pencapaian yang bisa dibuat. Have fun dengan cara yang fun, menyenangkan, yang funny, dengan kesenangan-kesenangan, dengan format yang menghibur, tetapi dengan lantang menyuarakan karya kasih Tuhan. Fortiter in re, suaviter in modo. Kita kuat dalam prinsip re, dalam hal yang mau kita bawakan, Kristus itu. Tetapi suaviter in modo. Cara boleh berubah, fleksibel sesuai dengan kebutuhan, tetapi nilai yang ditawarkan tetap sama. Oke, kita mau membahas beberapa poin di sini yang soal orang Majus juga, satu renungan yang saya buat di sini bersamaan dengan refleksi akan anak misioner. Juga ada satu bacaan dari 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 28. Akan kita campur nanti satu kutipan tepat pada hari ini, dan orang kudus yang kita rayakan hari ini ada Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, Bapak Gereja yang pemikirannya berpengaruh pada perkembangan gereja kita dan refleksi-refleksi yang dibangun. Oke, soal tentang orang Majus, ya. Kita bisa berbicara bertepatan dengan hari raya penampakan Tuhan, Epifanien, menampakkan diri, mengungkapkan, to reveal, menyatakan kelahiran Kristus itu bukan hanya untuk diri sekelompok orang, sekelompok kecil orang, tetapi untuk banyak orang. Dan bukan hanya kepada bangsa tertentu, tetapi kepada semua bangsa. Maka kita juga mendengar dalam bacaan tentang hari raya Epifani ini dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 tentang orang Majus. Ini pun bisa menjadi satu topik khusus sebenarnya. Siapa orang Majus ini? Mereka bukan orang Yahudi, dan mereka tidak menjadikan kitab suci Yahudi sebagai kitab suci mereka. Dan yang menarik adalah bahwa dalam Matius dikisahkan mereka mengenal Kristus lewat bintang dari timur. Apa yang bisa dipetik di sini? Orang-orang bukan bangsa terpilih juga mendapatkan kabar sukacita itu, dan mereka memberi diri untuk menerimanya. Karya keselamatan Kristus tidak berlaku eksklusif, tetapi untuk semua orang. Bukan orang Yahudi pun diterima. Kita bisa bawa pemikiran ini ke masa sekarang meskipun tidak banyak orang yang gampang menerimanya. Bukan hanya kepada orang Kristen. Bukan. Untuk semua orang. Dan orang-orang bisa merasakan hakikat Kristus ini meskipun dia tidak sungguh-sungguh atau belum membaca kitab suci yang kita kenal ini. Orang-orang Majus tidak mengenal kitab sucinya orang Yahudi. Setelah Herodes terkejut mendengar pengakuan dari ketiga raja ini, akhirnya dia bertanya kepada ahli Taurat, bagaimana ini? Adakah diramalkan tentang ini, dinubuatkan? Lalu ditemukanlah tulisan-tulisan. Artinya, toh
bersama dengan kitab suci ada juga sumber lain, ya, di dalam mana Allah juga tampak, begitu ya. Orang Majus melihat bintang dari timur, yang asing, yang berbeda dari kebudayaan orang-orang Yahudi, juga menemukan Kristus. Maka kita Katolik, ya, atau Kristen lebih luas skopnya, jangan juga merasa yang satu-satunya yang memiliki Kristus. Kita semua, kepada kita semua kedatangan Kristus itu. Kita bukan orang Yahudi, ada orang Batak, orang Jawa, orang Melayu. Tetapi kita ternyata juga ikut mengecap keselamatan. Kepada kita karya Kristus juga berlaku. Meskipun hidup 2000 tahun kemudian, tidak di daerah Timur Tengah, bukan orang Yahudi. Tapi kita tetap ikut mengecap keselamatan yang dibawa, diwartakan oleh Kristus. Sekalipun barangkali kita terlambat, katakanlah terlambat mengenal kitab suci, karena kita mengenalnya 1000 tahun kemudian. Tetapi Allah juga tersingkap lewat bermacam tanda. Kakek nenek kita barangkali tidak mengenal kitab suci yang dulu-dulu kala, tetapi bukan berarti mereka tidak mengenal Allah. Sebagaimana orang Majus tidak membaca kitab sucinya orang Yahudi, tetapi dengan bintang dan menanggapi tuntunan itu, begitu juga para leluhur kita yang menanggapi tuntunan yang mereka rasakan, mereka temukan dalam kebijaksanaan universal ini, dan mereka terarah juga kepada Allah. Hati kita pun terarah, dan semoga kita tekun merawatnya. Orang Majus membawa 3 persembahan. Ada emas, ada dupa, ada minyak. Ada artinya itu. Ya, karena ada 3 persembahan, diduga ada 3 orang Majus. Meskipun di kebudayaan lain mungkin juga sedikit, lebih sedikit atau lebih banyak. Ada 2 orang atau 12 orang. Bermacam-macam pemikiran. Karena ini sudah menjadi bagian dari legenda yang memperkaya ajaran iman. Namanya pun berbeda-beda. Tidak semua memakai nama Melchior, Baltasar, Gaspar. Ada juga nama lain yang dipakai. Tetapi perbedaan itu tidak menghilangkan esensinya bahwa pewartaan itu juga berlaku kepada banyak orang, dan orang-orang yang menerima pewartaan itu menanggapi dengan membawa emas, membawa dupa, membawa wewangian. Ada artinya. Emas katanya menunjukkan kemuliaan Kristus sebagai raja, sebagai pemimpin. Yang kedua, dupa menunjukkan keilahian Kristus, bahwa dia benar-benar Allah. Dan yang ketiga ada wewangian yang memberikan gambaran istimewa akan kematiannya. Orang-orang mati biasanya dilumuri dengan minyak, dan Kristus juga mengalaminya, dan itu menunjukkan kematiannya memberikan buah yang manis, dan itu tampak dengan kebangkitan, dan itu yang menjadi puncak dari iman kita. Nah, sekarang kita berbicara juga tentang anak misioner. Kristus inilah yang mau kita bawa, dan anak dihimbau, diingatkan untuk membawa itu juga sejak masa kecilnya. Sejak sangat dini, anak terlibat dalam karya pewartaan. Dalam banyak hal kita ketinggalan, harus dikatakan. Untuk berbicara tentang iman, untuk secara frontal menunjukkan itu ke teman-temannya. Atau kalaupun tidak benar-benar ketinggalan, anak-anak Katolik harus kiranya dengan penuh cinta kita tuntut lantang menyatakan I am a Christian, I'm a Catholic, dan saya pengikut Yesus. Saya yakin agama-agama yang menjadikan konsep surga, neraka, dosa yang menjadi ancamannya pelan-pelan akan ditinggalkan orang. Pandangan pribadi. Tetapi agama yang mengajarkan cinta,
yang tidak akan pernah mati akan dipeluk, akan dikagumi, akan diingin oleh banyak orang. Saya yakin itu. Tetapi kalau kita masih ancaman-ancaman spekulatif, jangan masuk agama itu sebab kamu akan ke neraka. Kamu akan dihukum oleh Allah karena dosa berat meninggalkan agama ini. Konsep-konsep seperti itu akan dipurifikasi di dalam pikiran orang yang semakin maju. Tetapi ketika agama mengajarkan cinta dan anak-anak menjadi duta sebagai anak misioner juga untuk itu, di dunianya dengan caranya, maka agama yang memakai konsep itu akan tetap bertahan. Dan syukurlah gereja Katolik menekankan cinta kasih itu sebagai menu utamanya. Apakah ada ajaran tentang dosa, tentang neraka, tentang surga, eskatologi, soteriologi? Ada. Tetapi bukan menu utama. Nah itu dia. Membawa Kristus dalam dirinya, anak misioner, kepada banyak orang. Orang tua jangan jadi penghalang pula. Yang kita harapkan sebagai pendamping malah penghalang, sandungan. Anak dibekali dengan berbagai kepiawaian. Toh perlu kecakapan-kecakapannya. Saya sudah cukup lama membuat video YouTube. Tetapi lambat perkembangannya. Begitu-begitu saja karena totalitas juga, tetapi terutama andai kata disertai dengan embel-embel yang menghibur, sesuai zaman, kekinian, up to date, pasti akan lebih menarik. Atau oke lah, soal skill juga, itu termasuk kepiawaian. Andai kata saya lebih pintar berbicara, lebih tampak karismatis, tahu mengatur diri, gestur tubuh, dialek, mungkin bisa lebih gampang diterima oleh lebih banyak orang. Tetapi saya yakin kalau ada anak-anak dididik sedemikian rupa, memiliki kepiawaian yang laku untuk dijual, dan kepiawaian itu dipakai dalam bermisi, maka gereja akan tumbuh subur. Dan apalagi yang dibawa adalah cinta kasih, konsep menu utama itu. Bukan seruan-seruan kebencian atau provokatif. Mungkin pernah kita lihat di video-video anak kecil pun sudah dididik untuk membuat provokasi yang dia sendiri tidak sadari dan tidak tahu. Maka semoga anak-anak misioner ini benar-benar mewarta dengan caranya sendiri, dan itu didukung oleh orang tua. Kita butuh pewarta yang lebih berani, dan ini dibangun sejak dini. Pewarta kekristenan yang berani pasti menjadi orang yang pantas dihormati, saya pikir, karena yang dibawa bukan kekerasan. Berani bukan malah beraninya menantang seseorang, menantang yang lain, bahwa saya siap menumpahkan semua yang saya miliki untuk ini. Bukan terutama dengan cara itu, tetapi dia dengan lantang, dengan mantap menyatakan imannya. Dia berbicara lewat kata dan perbuatan. Memang demi valid dan licit pewartaan itu, toh perbuatan yang baik diperlukan supaya orang merasa mantap dan yakin untuk mengikuti perkataan-perkataan. Anak misioner berbicara tentang Yesus dan berbicara dengan Yesus dalam doanya. Dan supaya ini bisa terwujud, sekali lagi orang tua mendapatkan peranan yang sangat penting. Anak misioner mengingatkan kita akan kasih Tuhan dalam hidup. Ya, semoga saja kehadiran anak membantu kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Dan orang tua ataupun pihak lain, kita semua yang sadar tentang pentingnya peran anak sebagai misioner, sebagai misionaris, kita harus berperan menyalakan api semangat pewartaan dalam hatinya.
menyalakan api pewartaan dalam hatinya. Jangan sampai api itu redup. Anak misioner bersama keluarga membawa persembahan dengan kemampuan masing-masing. Nah, kita kaitkan konsep anak misioner ini dengan para majus tadi. Para majus membawa emas, membawa dupa, membawa wewangian. Anak misioner membawa pengalaman-pengalamannya yang dia terima dari dalam keluarga kepada lebih banyak orang. Sekali lagi kita meminta kepada anak-anak apa yang dia bisa berikan sebagai anak. Dengan bermain-main pun, kita tidak menuntut dia berteologi jauh-jauh. Tetapi dengan bermain, tetapi dalam permainannya, dia membawa Kristus. Perbuatan baik yang ditanamkan sejak dini oleh orang tua, itu sudah menjadi bagian dari pewartaan juga. Dengan kemampuan masing-masing. Supaya kita benar-benar merasakan kehadiran Kristus dalam keluarga, dan kita juga terbantu seraya mendidik anak untuk lebih mengenal Kristus. Kita pun terbantu. Kita pun harus realistis. Sering juga kita merasa bahwa oke, saya sudah mengenal Allah, tetapi impact-nya tidak tampak, pengaruhnya tidak ditemukan. Jangan sampai karena merasa sudah mengenal sampai-sampai kita sebenarnya sudah melenceng jauh. Satu tulisan dari surat pertama Rasul Yohanes, 1 Yohanes. 1 Yohanes bab 2 ayat 22 sampai 28. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu pendusta. Yesus adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi. The one, the anointed one. Kalau ada yang menyangkal itu, padahal dia menyebut diri sebagai Kristen, dia pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik Bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Ada yang menyebut gereja Katolik dipimpin oleh seorang antikristus, oleh Paus. Paus tidak menyangkal Allah Bapa dan Putra, maka Paus bukan antikristus. Karena kalau ia menyangkal, ia tidak akan mewartakan Kristus juga sebagai Allah. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Allah kita disebut Bapa sedemikian dekat karena memang ada Allah Putra yang tinggal bersama kita, dan kita pun ikut di bawahnya serta kepada Bapa. Maka Allah itu juga adalah Bapa kita. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Api pewartaan itu bisa hidup kalau pengetahuan, permenungan tentang Kristus tetap ada di dalam hati. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ada orang-orang yang berusaha menyesatkan pada zaman itu, juga pada zaman sekarang. Yang tampak seperti bagian dari gereja, tetapi malah menyesatkan. Semakin rentan, semakin banyak potensi untuk itu. Dan kita rasakan sekarang. Tetapi, sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena kita bersama dengan Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Oke? Dan pengajaran ini pun, dalam ini pun kita berbicara tentang Yesus juga. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Yesus mengajarkan kebenaran. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia tidak membawa dusta. Dia mempertahankan kebenaran itu, ajaran iman itu. Bahkan
sampai harus wafat di kayu salib. Dan sebagaimana ia dulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Itu yang ditulis dalam surat pertama Rasul Yohanes. Baik, kita juga mau mengenal orang kudus yang kita kenang. Santo Basilius Agung, seorang uskup, pengaku iman dan pujangga gereja. Silahkan dengar saja, saya akan baca. Sebagai video mungkin kurang pas, tetapi sebagai audio bisa didengarkan. Basilius lahir tahun 329 di Kaisarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh, keluarga berpengaruh. Kedua orang tuanya yaitu Basilius Tua dan Emilia beserta neneknya Macrina Tua diakui dan dihormati pula oleh gereja sebagai orang kudus. Demikian pula Macrina muda dan kedua adiknya, Gregorius dari Nisa dan Petrus dari Sebaste, orang kudus juga itu keluarganya. Basilius dididik oleh ayahnya dan neneknya Macrina Tua. Pendidikan ini menumbuhkan iman yang kokoh dan murni dalam dirinya. Ayah ikut mendidik, neneknya ikut mendidik. Basilius kemudian melanjutkan pendidikannya di Konstantinopel dan Athena sampai ke Yunani. Di Athena ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Nanti kita bacakan juga biografinya. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang, ia kembali ke Kaisarea, ke tempat asalnya, dan menjadi pengajar retorika, ilmu berbicara, ilmu pidato. Dalam waktu singkat, namanya sudah dikenal luas, popular, well known, terkenal. Ia bangga atas prestasi dan kemasyhuran namanya dan senang mendengar pujian orang. Dia senang, sebagaimana kita juga mungkin. Oleh karena itu lama-kelamaan ia menjadi sombong dan cenderung mencari hormat duniawi. Namun atas pengaruh kakaknya Macrina muda dan kedua adiknya, ia mulai tertarik pada corak hidup membiara. Saudara-saudari juga berperan. Ia lalu berhenti mengajar dan berangkat ke Mesir, Palestina, Syria, Mesopotamia untuk mempelajari corak hidup membiara. Dia sudah berjalan ke sana kemari mencari banyak referensi. Sekembalinya dari perjalanan itu, ia bersama adiknya Petrus Sebaste membangun sebuah biara pertapaan di Pontus. Akhirnya dia menjadi pertapa. Di tempat itu ia bertapa dan menjalani suatu kehidupan yang keras bersama beberapa orang rekannya. Aturan hidup membiara di Pontus mengikuti contoh dari Santo Pachomius dari Mesir, seorang biarawan yang lebih awal. Kehidupan membiara yang dibangunnya merupakan bentuk kehidupan membiara yang pertama di Asia Kecil. Oleh karena itu, Basilius digelar sebagai bapa perintis hidup membiara di Gereja Timur. Di Gereja Barat, pengaruh Basilius dikenal melalui Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin, dan Abbas biara Monte Cassino. Tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup di Kaisarea menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang berwatak tegas dan bersemangat. Kepandaian, kesucian, dan kerendahan hatinya menjadikan dia seorang tokoh panutan bagi umatnya dan uskup-uskup yang lain. Selain giat membela kebenaran ajaran iman Kristiani, Basilius juga memperhatikan kepentingan umatnya, terutama mereka yang miskin dan melarat. Karya sosial yang dirintisnya amat luas dan modern. Lalu dikatakan untuk membela dan mempertahankan kebenaran ajaran iman, Basilius menerbitkan banyak tulisan teologis. Ia juga menerbitkan buku liturgi dengan berbagai macam pembaruan. Dia juga menulis banyak surat. Meskipun badannya amat kurus,
karena hidup tapa yang keras dan sakit, namun pelayanannya tak pudar. Ia tetap ramah dan rendah hati kepada semua umat. Basilius meninggal tanggal 1 Januari 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Seorang cerdik cendekia di dalam gereja. Lalu ada Santo Gregorius Nazianze, uskup, pengaku iman dan pujangga gereja. Keluarga Gregorius adalah keluarga yang saleh dan diberkati Tuhan. Saleh keluarga itu. Di keluarga yang saleh, kemungkinan ada anak yang saleh. Ibunya beserta kedua adiknya Gorgonia dan Caesarius juga diakui oleh gereja sebagai orang kudus. Keluarga yang kudus. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze, kemudian berturut-turut ia belajar di Kaisarea Kapadokia, Kaisarea Palestina, Alexandria dan Athena. Di Athena lah ia bertemu dengan Basilius. Lalu bersama Basilius, Gregorius bertapa di Pontus. Nah, ini kawannya bertapa tadi. Tetapi karena didesak oleh ayahnya, Gregorius kembali ke daerah asal. Di sana ia menjadi imam dan kemudian ditabis menjadi uskup. Ketika berumur 50 tahun, Gregorius diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Di Konstantinopel ia menyaksikan keadaan hidup iman umat yang menyedihkan karena terpengaruh ajaran sesat Arianisme. Arian tentang kealahan putra. Tempat ibadat pun tidak ada. Gregorius akhirnya membangun gereja darurat ketika ia memulai karya sebagai uskup agung di Konstantinopel. Inilah gereja yang disebut gereja Anastasis, kebangkitan. Tetapi ada penentangan dari kaum Arian, baik secara fisik maupun intelektual. Dan akhirnya Gregorius menulis juga tulisan-tulisan menjadi materi ajar untuk memantapkan ajaran iman umat. Gregorius lebih suka hidup menyendiri dalam kesunyian. Akhirnya setelah meninggal ayahnya, ia kembali ke Nazianze. Ia mengajar dan menulis banyak buku. Gregorius meninggal dunia tahun 390. Oleh gereja dia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja bersama dengan Basilius Agung. Oke, sudah panjang video kita ini. Semoga ada gunanya sekali lagi dan pace bene.